Kata Nabi, kalau ingin memulai tahajud, ada kelasnya. Ada kelasnya. Pertama kelas pemula. Ya. Tapi bangga, pemula juga tahajud. Kelas pemula itu jangan dipaksakan dulu, ngambil 11, ngambil 23, ngambil 40, terlalu banyak. Ini dari Nabi, bukan dari saya. Mulailah dengan 2 rakaat dulu. Berapa? Jadi kalau ibu baru pertama tahajud, jangan dipaksakan 11. Nanti resikonya 2. Resiko pertama, subuh bisa kesiangan. Resiko kedua, besok gak tahajud lagi. Udah? Mulai dengan berapa rakaat? Witir 1. Iya kan? Tahajudnya berapa rakaat? Witir? Baik, 1. Yang kedua, rumus kedua, jangan pilih surat yang panjang-panjang dulu. Ya, langsung sepakat. Meneladani istri Rasulullah. Rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Witirnya An-Nisa. Ya, subuhnya kesiangan. Kecapean. Dah, yang paling gampang dulu. Dah, 1. Rakaat pertama bisa dibaca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Rakaat kedua bacaan Nas. Witir baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu kelas pemula yang dari wajahnya sudah kelihatan cool. Dah? Nanti belum selesai. Rakaatnya berapa jumlahnya? Witirnya berapa? Yang dibaca surat apa? Qul. Waktunya, ingat saya bicara pemula nih. Waktunya pepetin ke subuh. Enggak, ini betul. Ini betul. Ibu jangan dulu komen deh, biar saya aja ya. Dah, waktu kita sebentar lagi. Dah, tahan. Subuh jam berapa sekarang? Jam berapa waktu subuh sekarang? Saya cuma nunjukin, bukannya jawab. 4. Hah? 41, 40, 42. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Ini menunjukkan Anda tidak berasal di tempat yang sama. Oke. Sudah, ambil pertengahan lah. Ambil, ini kan 440, 442. Ambil 441 misalnya. Sudah, sebentar. Bangun jam 4:04. Saya ulang ya. Saya langsung ke teknis. Bangun jam 4. Tapi bikin alarm 3 kali. Sudah? 4 kurang 1/4. Jam 4 plus jam 4 lewat 10. 4 kurang 1/4 alarm bunyi untuk dimatikan. Persiapan alarm kedua. Nah, ini rumus. Enggak, kalau saya tafsirkan panjang. Karena ayatnya nanti ada terkait dengan persiapan. Tahajud itu dari kata hajada, tambah ta, dan tasdid sebelum akhir. Ini rumus. Udah ada ilmunya. Hajada itu aktivitas yang dilakukan setelah tidur. Jadi tidur dulu, baru bangun malamnya. Nah, kalau pakai ta, artinya usaha untuk sungguh-sungguh. Kalau pakai tasdid sebelum akhir, artinya tidak mudah melakukannya. Jadi untuk tahajud itu nggak mudah. Ibu nggak percaya, silahkan. Ibu pengen bangun jam 3, belum tentu bisa bangun. Godaannya nggak mudah. Memang bangun, tapi kan masih begini. Sadar jam 4 kan? Nah, jadi pasang alarm 3 kali, matikan, siap yang kedua, begitu yang ketiga sadar. 4/4 itu kan tidak langsung ibu sholat kan? Nggak ada orang bangun langsung sholat. Apa sunnahnya setelah itu? Saya agak cepat. Saya jawab pakai hadis. Abu Dawud nomor hadis 1367. Dari Abdullah lagi, tapi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sedang menginap di rumah bibinya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Maimunah. Itu masuk kemudian nginap di situ, tidur, ingin lihat kebiasaan Nabi. Kata Ibnu Abbas, setelah meninggal dunia Nabi, beliau hafal 2000 hadis, usia masih 13 tahun kurang lebih. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi
Faqara wa khawatima Ali Imran. Baru baca doa bangun tidur, baru fadhahaba ila shanin mu'allaqa fatawadda. Kalau bangun dari tidur, beliau menghilangkan ngantuknya dulu. Caranya duduk dulu, gini. Nggak langsung beraktivitas. Nanti gunakan tangan yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu, baca doanya dalam sadar. Bukan saat ngantuk. Jadi baca doa ketika sadar. Saat sadar itulah doa yang dibaca masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, tubuh dibimbing untuk mudah bangun. Yang kadang-kadang repot, belum sadar baca doa. Jadi doanya nggak masuk. Nah setelah itu baru pergi berwudu. Antara ibu bangun sampai wudu kan ada jeda kan? Kalau Anda siapkan jedanya itu 15 menit dari bangun, wudu, balik lagi persiapan 15 menit, maka muncullah setengah 5, 4.30. Ibu masih punya waktu kurang lebih 11 menit untuk sholat plus witir. 2 rakaat bacanya Al-Falaq dengan An-Nas. Nggak mungkin 1 jam. Ya kan? Paling lama 5 menit. Witirnya Al-Ikhlas. Paling lama 2 menit. 5 tambah 2, 7 menit. 3 menitnya sunnah Nabi rebahan. Miring kanan. Nunggu subuh. Nggak mungkin tidur lagi tuh. Karena mepet ke subuh. Ya kan? 1 menit kemudian azan. Jadi ibu dapat tahajud, dapat witir, dapat sunnah rebahan, nunggu ke subuh sambil zikir, plus subuhnya. Tapi itu pemula. Tapi gini ibu, walaupun pemula kita beruntung. Karena amalnya tidak diukur berdasarkan jumlahnya. Amalnya standar dari Nabi, dari hadisnya Al-Bukhari nomor hadis pertama dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin. Itulah untungnya kita. Jadi Allah nggak akan lihat surat Al-Falaqnya, lihat surat An-Nasnya. Yang dilihat niat. Kita sudah punya niat meneladani istri-istri Rasul. Amalnya diikutin secara bertahap. Itu udah pahalanya. Jelas? Nanti kalau sudah merasa enak, bosan sendiri. Al-Falaq terus, An-Nas terus. Besoknya tambah 4 rakaat. Witirnya tetap sah. Besoknya lagi, bosan lagi. Tambah 6 rakaat. Terus sampai merasakan kenikmatan. Ya kalau sudah nikmat itu nanti sudah beda-beda. Ada yang 11 rakaat. Ada yang pengen dari 23 rakaat. Ada yang sampai 40 rakaat. Sahabat tuh macam-macam, beda-beda. Jelas sampai sini? Nah, tapi poinnya, kerjakan di mihrab. Jelas? Oke, setelah selesai, ibu doa. Silahkan minta apa saja. Tapi doanya, bagian akhir, awali dengan istighfar dulu. Sudah? Awali dengan apa?